Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisyur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaq alaih. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur maka siksa Allah akan menanti. Tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Selanjutnya tidak lupa kita juga menyanjungkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung tahun 2023. Kita sebentar lagi, setengah bulan lagi berganti tahun. Maka walaupun ini bukan tahun Islam tapi sering kita pakai kalender Masehi, maka kita mari memperbanyak kita bermuhasabah, introspeksi, metani maring awake dewek. Sejauh mana kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa kira-kira kula panjenengan sami sampun nyekapi netepi dawuh Gusti Allah napa dereng? Menawi dirasa-rasa sampun nggih monggo kita pertahankan. Menawi dereng dirasa-rasa monggo kita tansah ningkataken. Ning umume menungsa niku karena keterbatasannya lebih banyak yang belum bisa kita laksanakan daripada yang bisa kita laksanakan. Maka inilah pentingnya kita introspeksi mawas diri. Sebagaimana ayat 18 surat Al-Hasr yang sering saya baca, sering kita dengar. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya pada masa kemarin, masa lalu, untuk hari esok, yaitu esok dalam pengertian di dunia maupun esok dalam pengertian di akhirat. Agar kita ini bisa belajar kepada masa lalu, masa silam, masa
yang telah kita lewati yang tidak terulang kembali, tapi terkadang secara substansi peristiwa-peristiwa itu kadang muncul atau datang kembali. Maka pentingnya kita belajar. Ibaratnya kita berjalan, jangan sampai terperosok pada lubang yang sama. Wingi kejeglong nang kono, esuk maneh ya kudune aja kejeglong nang kono maning. Berusaha untuk tidak kejeglong lagi. Nah, ini pentingnya kita introspeksi, muhasabah. Di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah dan para sahabat itu memiliki sifat keberanian. Rasulullah dan para sahabat pernah memberi contoh mereka dalam perang. Dalam perang di mana orang Islam itu jumlahnya kira-kira 300 orang. Berani bisa mengalahkan pasukan musuh orang kafir lebih dari 1000 orang. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengalami kemenangan. Nah, ini karena semangatnya yang luar biasa. Maka semangat, maka keberanian itu bisa mengalahkan walaupun kita jumlahnya sedikit. Nah, ini. Karena sedikit yang semangat itu bisa mengalahkan yang banyak tapi tidak semangat. Nah, ini makanya pentingnya kita memiliki sifat yang disebut dengan syaja'ah, artinya keberanian atau berani. Nah, syaja'ah berarti adalah berani, yaitu berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah, dan bukan pula berani memperturutkan hawa nafsunya, tapi berani yang berlandaskan kepada kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi bukan asal berani. Nah, kalau berani yang asal berani tidak mempertimbangkan, tidak berdasarkan kebenaran, itu namanya keberanian yang membabi buta. Karena keberanian itu tidak ditentukan oleh fisik, tetapi ditentukan oleh mental, kekuatan hati dan kekuatan jiwa. Nah, ini sehingga betapa banyak orang yang fisiknya kuat dan besar tapi hatinya lemah. Wonge mah iya gede, dhuwur, rosa, nah, dewasa atau pendekar, nah, tapi hatinya lemah, maka itu tidak akan muncul keberanian. Sebaliknya, walaupun orang yang fisiknya lemah tapi hatinya seperti singa, nah, seperti harimau, maka itulah yang akan memunculkan keberanian. Coba kita lihat bagaimana dulu pahlawan, salah satu pahlawan nasional, Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu kan fisiknya lemah, sakit, bahkan ditandu atau kemana-mana itu dipanggul oleh ajudannya itu. Tapi karena semangatnya yang membara, semangatnya yang luar biasa, maka itu bisa mengalahkan fisiknya yang lemah itu. Atau dene kula jenengan sami, senajan ora pati kepenak ngawak tapi nanu semangat, nah, ya tetep mangkat. Tapi wong kepenak ngawak, lagi rosa, lagi sehat, lagi kepenak, tapi nek lagi ora semangat, ya ora tekan. Nah, ini. Maka inilah
yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita menumbuhkan sifat keberanian di dalam diri kita. Jadi berani dalam pengertian secara spiritual, secara mental, secara psikis. Nah, ini. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat dalam bergulat. Nah, gelute menangan, rosak, dan seterusnya. Ora tahu kalah. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan keberanian. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Jadi orang-orang yang sanggup menahan dirinya di waktu marah. Kula jenengan sami nek lagi jengkel, nek lagi kesuh, kira-kira bagaimana? Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita ini ketika marah, ketika kita ini jengkel, itu wah udah ngomongnya orang karu-karuan, kadang-kadang fisiknya juga ikut temandang. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita ini bukan menjadi orang yang kuat, orang yang pemberani, tapi kita ini kadang menjadi orang yang lemah. Karena kita ini tidak bisa mengendalikan marah, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu wah udah ngomongnya orang karu-karuan, kadang-kadang fisiknya juga ikut temandang. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita ini bukan menjadi orang yang kuat, orang yang pemberani, tapi kita ini kadang menjadi orang yang lemah. Karena kita ini tidak bisa mengendalikan marah, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini suaranya mboten ngehon apa nggih, Pak? Tapi mboten ngangge echo mboten niki. Mboten nggih. Ya suaranya kayak tabrakan apa nggih. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Bentuk-bentuk keberanian antara lain, yang pertama berani menghadapi musuh ketika berperang. Nah, kula jenengan sami niku nalikane perang niku kados pundi. Nah, tapi untung orang menangi perang ya. Menjajal apa? Mangkat maring Palestina. Nah, karena siapa sing fisiknya paling kuat? Tapi engkau tekan karena kuat apa orang mentale? Jajal. Wis latihan nang kene. Kuat, wis push up kuat ping 300. Set up wis kuat ping 300. Wis pokoke latihan pirang-pirang fisiknya kuat, tendangannya kuat. Pukulannya kuat, bantingannya kuat. Nah, jajal mangkat maringana. Misalnya ketemu karo musuh, ketemu karo bedil, ketemu karo tank baja, ketemu karo motor mabur, nah, ini karo pesawat. Wah, ini. Nah ini, nah orang Islam itu harus punya keberanian. Ini diantaranya, seorang Muslim harus berani terjun ke medan perang menegakkan dan membela kebenaran. Nek ana ting timangsa nek kon mangkat perang, kon jihad fisabilillah. Ki kudu mangkat, kudu maju. Nalikane didhawuh nang ngaring Kanjeng Nabi mien para sahabat ngesuk arep perang, oh pada mangkat, pada rebutan mangkat. Nah orang-orang yang tidak punya keberanian gue rebutan emoh. Rebutan emoh. Mana bapake bae sing mangkat sing wis tua. Yo ora kowe bae sing nom sing rosak. Yo ora lah bapak lah sing wis tua sing wis mambu lemah. Yo ora kowe sing nom. Kowe sing nom sing urung bojo lah sing kelangan. Nah,
rebutan moh. Tapi kalau orang yang memiliki keberanian itu malah rebutan mangkat. Bapak bae sing mangkat ya. Kowe tunggu nang omah nunggone ibune. Bapak wis kepengin banget mangkat perang, jihad fisabilillah. Umpamane bapak ketekan pati ya wis tuwa ya mangsane ora apa-apa. Bapak insyaallah si rosak. Kowe si nom si panjang masa depane. Tunggone ibu bae ya. Nah. Anaknya wong anu semangat nggih mboten Bapak. Bapak teng dalem mawon. Kula sing mangkat perang, kula sing ngesi rosak. Dongakna mawon Pak kula mawon. Nah, kaya niku. Nah, kula jenengan sami kira-kira anu sing pundi niku nek umpamane mangkat perang ya. Soale perang itu luar biasa, Pak. Ketone kula jenengan sami anu ndeleng ya nonton. Tapi sing ngalami ini luar biasa, butuh mental keberanian yang luar biasa. Dulu bapak saya itu cerita, kalau orang-orang yang pemberani itu mendengar suara dentuman, suara bom, suara bedil gitu, itu nggak takut. Tapi orang yang tidak pemberani dan itu bisa gemeter Pak, gemeter niku, kemringet, gelem kepoyuh barang nah niku. Orang yang pemberani itu tidak, maka dia biasanya sudah ada komando dari komandannya ketika menghadapi situasi begini menyikapinya dan seterusnya. Nah, kalau sudah berangkat perang itu tidak boleh mundur atau meninggalkan gelanggang perang. Nah, ora kena tinggal gelanggang colong pelayu, kecuali mundur untuk bergabung dengan pasukan lain. Tapi nek mundur kemudian melarikan diri, nah itu bahaya. Kecuali mundur dalam pengertian untuk siasat, mundur kisit, menembe maju. Nah. Oke maju anu perang anu ora kompak ora bareng pating krentil, oh ya bolong-bolong, gampang diserang musuh, mundur kisit, dikompakna bareng akhirnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan demikian dengan gagah beraninya. Ya, berperang. Nah ini keberanian dalam berperang kula jenengan sami kira-kira nek diuji wani apa ora? Loh kula jenengan sami. Wong kadang-kadang wis ketangan grimis tok ya wis. Yang ora mangkat grimis. Wis ora grimis ngesuke maning. Kene ora mangkat sumuk banget. Panas banget. Ngesuke maning-maning. Ngesuke maning apa alasannya? Aku kencut banget urung madang. Wis ngesuke maning alasannya apa? Aku kewargen. Wah, akhirnya banyak alasan untuk tidak berangkat berjuang fisabilillah. Makanya kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah, kita doakan ya, doakan mudah-mudahan memperoleh kemenangan li'ila'i kalimatillah dalam rangka menegakkan agama Allah. Sebagaimana dulu para pendahulu kita, para pejuang kita, makanya nek perang niku karo diteriakan, dipekikan, men kon tambah semangat, Allahu Akbar begitu. Men tambah semangat. Nah, ini keberanian dalam perang. Ya ini kudu dilatih, Pak. Dilatih perang, dilatih melompat, dilatih tiarap, dilatih melaku nang belet, dilatih menek, dilatih berenang, langi dan sebagainya. Pasukan-pasukan kudu serba bisa kayak niku. Kula jenengan sami wis langi ora bisa, nang belet ora bisa melaku, menek ya wedi, ya angel. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai dengan 16. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur, lunga, ngacir dalam nikune. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali untuk berbelok atau untuk bersiasat atau hendak bergabung diri dengan pasukan yang lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah.
dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembalinya. Nah ini. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir. Jadi orang-orang sing carane kuwi wis mangkat perang tapi balik maning anu bukan karena siasat, anu karena melarikan diri. Nah itu. Mereka itu oleh Allah disebut orang itu kembali membawa kemurkaan Allah. Tempat kembalinya mereka itu kemana nanti? Baliknya maring neraka jahanam disebut oleh Allah. Ya, faqad ba'a bi ghadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surat Al-Anfal ayat 15 sampai dengan 16. Pun nggih, jadi mbok menawane mengko titimangsane kula jenengan sami kersane Gusti Allah menangi perang ya cok palanga siap-siap ya, terutama sing rosa-rosa nggih, sing esi nom-nom, juga sing tua-tua. Nah, kok sing nom-nom nang bagian ngarep misale, sing nom-nom sing tua-tua nang bagian buri misale. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keberanian menyatakan kebenaran. Kalimat hak. Dulu ada sebuah pepatah, qulil haqqo walau kana murun, katakanlah yang hak, yang benar walaupun kadang-kadang itu pahit. Nah, ya memang kadang-kadang kebenaran itu. Sekalipun di hadapan penguasa yang zolim. Nah, jadi menyatakan kebenaran sing paling abot gue maring penguasa sing zolim. Tapi kula jenengan sami Bapak Ibu lan sedaya coba lihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran kepada raja sinten Ibrahim, Raja Namrud. Wah, luar biasa niku Pak. Wanine sekendelepol pokoke ora ndewedi. Raja loh. Raja yang pasukannya banyak, dia kekuasaannya tinggi, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Begitu beraninya Nabi Ibrahim menyatakan kepada penguasa, kepada raja waktu itu. Nah, akhirnya resikonya yang sering kita dengar, dia dibakar oleh pasukannya atau oleh anak buahnya Raja Namrud. Tapi atas izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim tidak panas. Nabi Musa, wah ini juga lebih hebat lagi, yang banyak sekali kisahnya di dalam Al-Quran itu, menyampaikan kebenaran kepada raja pada waktu itu, Raja Fir'aun, ya, raja yang melegenda ini, dunia sampai hari kiamat itu terus dikenang yang namanya Raja Fir'aun. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, kula jenengan sami kira-kira wani apa orang menyampaikan kebenaran maring umpamane penguasa ana sing pas berbuat zalim, wani apa? Nah, ini luar biasa. Maka ini tanggung jawab kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Maka Rasulullah antara ini menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, afdolul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling besar adalah memperjuangkan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Berat nggih. Kula jenengan sami tulis sing akeh-akeh umum-umume mboten teng mriki kan pada manut karo penguasa. Nah, yang tidak boleh adalah ketika penguasa itu yang berbuat zalim. Artinya semena-mena, berbuat yang melanggar aturan Allah dan seterusnya. Kebanyakan itu menjadi pengikutnya men aman. Ya, men uli sripilan, uli bagian, uli jabatan dan seterusnya. Maka pada hadis ini disampaikan kalimat yang hak inda sultan jair, memperjuangkan kebenaran di hadapan penguasa yang
zolim. Kebenaran memang disampaikan sekalipun mengandung resiko. Nah, maka dulu banyak kan tokoh-tokoh menyampaikan kebenaran, banyak yang dipenjara, bahkan banyak pula yang dibunuh, ya, dihukum mati dan seterusnya. Ulama-ulama banyak yang mengalami demikian itu. Nah, ini antara lain keberanian yang bisa diwujudkan. Kemudian yang ketiga, keberanian mengendalikan diri ketika marah. Nah, ini sing paling abot nih Bapak Ibu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan hadis muttafaq alaih ini, bahwa orang yang hebat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, gelute menangan, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan marah di saat ada potensi untuk marah. Jane kudune kesuh, tapi kok orang kesuh, main temenan niku. Ajak balik Bapak Ibu niki nggih. Ya dongane ya ajak kesuh kon kaya truk lho. Malah kesuwe nemen-nemen. Nah, ini luar biasa. Maka kita perlunya ada yang namanya pengendalian diri. Ya, mengendalikan hawa nafsu. Maka Rasulullah pada waktu itu ketika terjadi peperangan yang besar, begitu pulang Rasulullah dari peperangan yang besar itu menyampaikan, wahai para sahabat, kita baru saja perang. Dari perang yang kecil sedang menuju kepada perang yang besar. Ya, para sahabat gumun, loh wong perang gedene kaya kae kok diarani perang cilik, perang kecil. Lha kok sing perang sing gede sih kaya ngapa? Ini kok. Akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwa jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Nafsu itu banyak sekali. Nafsu makan, ya. Kemudian nafsu tertarik pada lawan jenis, malah sih ditambah karo sejenis. Nah, lebih bahaya lagi ini. Nafsu kekuasaan, lebih bahaya Pak. Karena kekuasaan, karena politik, dulu sepeninggal Nabi Muhammad juga masalahnya itu karena politik. Bahkan cucu Nabi Muhammad itu juga sampai terbunuh juga karena persoalan politiknya ini, karena nafsu kekuasaan. Nah, kemudian nafsu marah, kemudian nafsu apa namanya, nafsu buas seperti binatang itu. Nah, ini manusia punya kecenderungan. Maka orang yang terbaik adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan. Ya nafsu apa baen? Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah bentuk pengendalian diri, keberanian untuk melawan hawa nafsu. Nah, supaya orang itu menjadi berani, menkon wong kowe pada kendel dalam pengertian secara spiritual apa saja. Nah, ini misalnya caranya bagaimana? Yang pertama itu harus merasa bahwa rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia itu hanya takut kepada Allah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang melebihi takutnya murkanya itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang memiliki keberanian. Lah wong sing diwedeni Gusti Allah menungsa ya mbok arep kaya apa lah sing diwedeni. Nah ini. Maka yang pertama ini orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kadang-kadang ya kita memang memiliki rasa takut juga, duwe wedi, rasa wedi, ya. Apalagi kita ini kadang-kadang banyak mitos-mitos gugon Tuhan yang menyebabkan orang jadi penakut sejak kecil. Nah ini. Maka Allah menyampaikan
Dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawn ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut hanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang menyampaikan risalah Allah itu hanya takut kepada Allah. Mereka hanya takut kepada Allah dan tidak merasa takut kepada seorang pun selain Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Wa kafa billahi hasiba. Cukup karo Gusti Allah urusane. Ini. Jadi mereka ini memiliki rasa takut hanya kepada Allah. Maka orang-orang para pejuang itu mesti dia ini sangat kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering punya istilah yang harus ditanamkan dalam diri kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka kita hendaknya hanya memiliki rasa takut kepada Allah. Ya takutnya wedine mari menungsa ya sifatnya umum lah. Ya, takutnya kepada binatang yaitu wajar. Ana udah kayak apa sing berbisa jenenge ulah kobra. Aku ora wedi ya, bukan begitu. Maka kita hendaknya mencukupkan Allah menjadi penolong bagi kita. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi hendaknya kita ini mulai memikirkan tentang hakikat daripada kehidupan. Urip nang dunya ora selawase. Nah, cara wong Jawa golek ngarane urip namung mampir ngombe delathok mbok ngombe segelas. Mengko bakal bali maring asale. Lan wong urip kuwi mengko becik ketitik ala ketara. Kabeh bakal ngunduh wohing pakarti. Ya, ini. Jadi kita ini hendaknya menjadikan akhirat itu lebih penting. Nek wis mikire akhirat kuwi dadi wong sing pemberani. Dunia ini hanya untuk jembatan menuju ke akhirat. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari akhirat. Oleh sebab itu, orang yang demikian itu tidak akan ragu meninggalkan dunia asalkan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, bila seorang lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka dia akan takut menghadapi segala sesuatu yang menyebabkan kehilangan dunianya. Jadi wong dari menungsa wedi kelangan banda dunia. Nah, yaitu dalam konteks kemanusiaan itu adalah manusiawi. Tapi kalau sampai takut kehilangan dunia tapi tidak takut kehilangan akhirat, itu yang bahaya. Nah, ini. Jadi orang-orang yang demikian ini yang perlu kita jadikan sebagai bahan pelajaran bagi kita, bahwa orang yang sukses, orang yang pemberani itu adalah orang yang mencintai akhirat melebihi cintanya kepada dunia. Nah, jadi misalnya dia tidak takut kehilangan jabatan demi membela kepentingan akhirat. Ora wedi kelangan banda dunia demi untuk akhirat dan seterusnya. Sehingga kemudian orang eman-eman menyampaikan
untuk kepentingan akhirat. Tapi rupa-rupanya manusia itu banyak yang hubbud dunya. Nah, begitu cintanya kepada dunia. Wa karahiyatul maut, pada wedi mati. Nah, ini penyakitnya menungsa. Ini jenenge wahan niku. Maka orang-orang yang mencintai kepada dunia, tidak mencintai akhirat, kowe kon mangkat berjuangan wangel, owel. Banyak alasan. Pirang-pirang alasan sing merekna kono dadi ora mangkat. Nah, ora mangkat nggih kaya niku wau kula aturaken contone niku. Kene ora mangkat lah udan. Ngesuk maning ya seminggu maning ora udan, Pak. Lagi ning ora mangkat. Panas banget. Ngesuk maning ana maning. Lah sibuk banget. Pokoke alasan pirang-pirang. Ngesuk maning ana alasan maning, aku lagi lunga. Ngesuk maning nang omah ora lunga. Nah, ana alasane maning. Itulah. Jadi orang kalau sudah demikian ini terlalu banyak alasan. Maka Allah dalam surat At-Taubah ayat 38 menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya illa qalil. Nah niki ayat-ayat mana gawat niki. Nah, monggo dipidhangetaken niki artine. Hei orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berjuang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan dunia dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sedikit sekali. Jadi itu, Pak. Ya, wong-wong sing akeh anu sing kaya niki. Sing bahaya maning niku, Pak. Nek yen kan gendah ora mangkat nggih. Ana sing luwih bahaya maning. Wis ngojok-ngojoki mangkat, dhewekne juga melu mangkat tapi nang tengah dalan bali. Bolos. Urung perang nang tengah dalan bali. Licus bae. Bar bali terus goleti mungsuhe. Mungsuhe digoleti diparani. Ya, Pak. Ini yang paling berbahaya. Terus cerita, aku mau melu kalau pasukane kae. Pasukane jumlahe semene. Sing nganggo panah semene. Sing nganggo pedang semene. Pasukan kudane semene. Pasukan sing numpak jaran semene, sing mlaku semene, senjatane kiye baen. Kiye pemimpine kiye. Wah. Akhirnya uli duit ya wis cair niku. Nah niku. Itu musuh itu kadang-kadang orang-orang yang munafik itu begitu. Mangkat perang, ngojok-ngojoki perang, mbasa wis mangkat perang, balik licus ku jenenge pengkhianat. Mata-mata. Nah, ini. Jadi dalam surat At-Taubah nanti bisa dibuka lagi ayat 38, orang yang dikatakan angger diperintah didhawuh Gusti Allah kon mangkat perang, kon mangkat. Nah. Ya. Kon aja pada wedi, kon aja pada jagung bae nang aring tempate, kon pada mangkat berjuang di jalan wong siki berjuang dulu ora kaya mien. Zamane Kanjeng Nabi yang namanya berjihad
Seringkali Nabi ada perintah untuk perang. Nah, segitu hampir tidak ada perintah untuk perang kita seumur hidup kayaknya orang menangi pon perang. Kulo jenengan sami niki. Paling-paling perang medsos. Tawuran ya wis ora level lah. Tawuran kok rebutan balung nggih. Nah, kadang-kadang masalahnya nggak jelas karena terprovokasi terjadi. Sing perang sing asli ya kula jenengan sami mboten menangi. Dulu pernah ada itu ya, pernah beberapa tahun yang lalu ketika saudara kita banyak yang di Ambon itu ya. Itu pernah itu. Nah, orang-orang yang pemberani itu lebih mencintai akhirat daripada mencintai dunia. Ya memang dunia dia dipikir-pikir ya kayak gitu sih ya. Misalnya kayak dunia gue ya apa namanya diuber-uber ya semeno ulie ya niku nggih. Digoleti ya ulie gue dan seterusnya. Nah, kalau kita sampai menukar dunia dengan akhirat, tentu saja kita menjadi orang yang rugi. Nah, ini yang kedua, lebih cinta akhirat daripada dunia. Sing nomor 3 ke, mantan gawat maning. Tidak takut mati. Lu jangan itu wedi mati nggih. Wis mriyang-mriyang mandan nemen sing ora pati ora pada bisa ngapa-ngapain segari mikirnya tuli gari mikir mati. Mriyang tulit dulure mati. Mriyang tulit jembatane kowe powotane mati. Mangkane wong sing mriyang niku kuwi asline kono sumber pahala. Ganjaran tok nek wong mriyang. Kemarin waktu saya pelepasan jenazah di Ponjen itu sampai oleh Pak Kiai Musbi itu sampai wong mriyang kuwi ganjarannya akeh banget. Sing bisa bersyukur, sing bisa netepi dawuhe Gusti Allah. Nek ora ya mriyang malah dadi cilaka, wis cilaka dunia, cilaka akhirat. Mriyang ora sembayang. Mriyang malah isine ndasula. Mriyang nyalana Gusti Allah. Lah mriyang bae kaya Gusti Allah Rahman temen ora adil banget. Mriyang turi kae dongane mriyang sing wong sugih-sugih. Wong kere kaya iki kon mriyang nah kowe. Tapi kalau sakitnya itu dijalani dengan ikhlas, dengan tabah, kemudian ikhtiar, tawakal, sing mriyang ya sabar, sing rumat ya sabar. Kuwi dadi sumber ganjaran, sumber pahala. Mane kula jenengan sami nek ngrumat wong mriyang niku sing sabar. Sing sabar apa maning anak maring wong tuane, jan temenane kudu sabar. Aja nganti rebutan emoh, kudu rebutan gelem, ya. Ini bapaknya tak rumah tangga aku bae lah. Ya aku repot-repot ya tak selakna waktune lah. Kok bali nang dinas wis absen kok bali sedela ndulangi bapak, tak kober-koberna misale gitu. Aja malah balang-balangan. Di kono bae kowe kono tulis sing uli bagian akeh. Ya orang kono sing miyen sekolah dhuwur dibiono pirang-pirang alasane malah sidane bapake mumet sira. Anu mumet krungu kaya kowe tambah nemen. Walah anakku ya. Wis tak sekolahna dhuwur-dhuwur, siki wis pada duwite akeh, pada pangkat derajate dhuwur-dhuwur kepenak banda dunyane, malah pada balang-balangan. Wong ora bisa ngomong, bapaknya ya mungkin nang kene trong kaya niku. Nah ini, jadi orang yang pemberani itu tidak takut mati. Ya mati kan anu pada bae, maka Bapak Ibu sudah sekalian, ki bedane wong Jawa karo wong kana nangaring negeri Palestina nang kana macane. Di daerah Persia. Aja gawa-gawa nang kene. Kalau di sana itu mati kan pilihannya 2, perang karo ora perang niku. Nah niku. Jadi mati ki ya perang, ora perang kayak gitu. Kalau jenazah itu pilihannya kayak banget. Mati nang kasur,
apa mati nang rumah sakit, apa mati nang dalan dan sebagainya. Pilihannya itu dua kalau di sana, perang dan tidak perang sebagai sebab daripada kematian. Maka ya banyak yang lebih memilih perang. Kon perang mangkat semangat. Nah, kematian adalah sebuah kepastian, cepat atau lambat setiap orang pasti mati. Kalau ajal sudah datang, kemanapun dia pergi, maka pasti akan dijemput. Malaikat ora bakal salah. Malaikat salah tuh anu nangaring cerita curanmor kaki samidi. Gara-gara wong sing arep dijabut nyawane rambutnya ganti warna maring sing rambutnya kudune wis putih dadi rambut ireng maning. Nah, maka Allah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkimu walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Dia Pak, wong Cina mien lagi zaman rame-rame yang ngomong arep terjadi kiamat, gue ana sing gawe saka ngaring lapisan baja. Jadi gue engko nek arep kiamat dheweke mlebu mari ngono kanan-kanane terus gue mabur. Ya engko nek wis tekan kiamat ya wis ora ana critane kaya kowe maning gravitasi wis ora ana, wis bareng jeblok kabeh ya wis rampung kabeh. Apa menangi kiamat apa mboten kula jenengan sami ya wallahu a'lam. Oh, iki jamnya bener nih kok Pak Muklis. Oh, bener ya. Maka seorang muslim itu mestinya kudune ora wedi mati. Kudune nggih. Apalagi mati dalam berjihad fi sabilillah. Nah, kemudian yang keempat, orang yang pemberani itu tidak ragu-ragu. Makanya kalau jenengan sami aja sok menangi barang sing ragu-ragu. Ragu-ragu tinggal antara iya karo ora iya. Misalnya aku sih batal apa ora wudu. Anu ragu-ragu. Nah, misalnya. Jadi jangan kita suka kepada ragu-ragu. Nanti kalau kita sering ragu-ragu, kita menuju kepada yang namanya was-was. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan menuju apa yang tidak meragukan. Jangan ragu-ragu. Ora, aku batal. Nah, orang itu aku. Nah, misalnya, jangan ragu-ragu. Kemudian yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Kula jenengan sami kudu yakin arep ditulung nang Gusti Allah. Sapa wonge sing nulung agamane Gusti Allah mesti bakal ditulungi nang Gusti Allah. Nah kula jenengan sami wis nulungi agamane Gusti Allah apa urung? Mbasa-mbasanu urung. Ngarep-ngarep pertolongan kang Gusti Allah, kula jenengan sami orang urip-urip agamane Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Nah, dicukupi tenang baik. Maka ini orang yang berjuang dengan tidak rasa takut dan dia yakin dan tawakal akan pertolongan Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, hendaknya kita menghindari sifat yang namanya al-jub atau jubun biasanya disebut, yaitu penakut, kucur, cemen. Nah, udan ora mangkat, panas ora mangkat, warga ora mangkat, kencot ora mangkat, ora mangkatan. Nah, kalau jenengan sampeyan yang bisa jadi sing mangkatan, golek alasan kon mangkat. Nah, ini nggih. Sehingga dia tidak takut. Kalau orang yang penakut itu dia takut kepada musuh, takut gagal, takut menghadapi resiko. Karena ini termasuk takut itu termasuk sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini antara lain doa
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Nah ini. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir. Wedi karo wedian, wis wedian medit kan angel nggih. Nah niku. Dan aku berlindung kepadamu dari rongrongan hutang dan paksaan orang zalim. Nah ini. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah niki hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu, kita ini berlindung, mohon dijauhkan dari sifat rasa takut. Ya wong kang kono ngeneh maring masjid bengi-bengi mbane ora wani. Nah ini. Ya nek umpamane ora wani ya nggawa baterai, nggawa batir dan seterusnya, kan banyak. Wong kecing karo wong kecing, wong loro tuli dadi kendel. Iya, mlaku nang petengan wong kecing karo kecingan rangkul-rangkulan dadi kendel. Nah ini. Jadi orang yang pemberani itu dia orang yang jauh dari rasa takut atau penakut. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.